Istiqlal bukan masjid biasa. Ia menyimpan sejuta cerita, terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia, juga saksi sejarah kebesaran agama Islam di tanah air. Pembangunan masjid monumental ini membutuhkan waktu lama, dimulai pada 1961, rampung setelah 17 tahun kemudian. Letaknya berdekatan dengan Monumen Nasional atau Monas dan berdampingan dengan gereja katedral. Ini adalah gagasan Bung Karno. Proklamator Republik Indonesia ini ingin menunjukkan semangat persatuan, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menambah semangat toleransi, arsitek desain masjid adalah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan berdarah Batak. Frederick mendesain Istiqlal dengan gaya arsitektur modern. Dinding dan lantai berlapis marmer berhias ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunannya mempertimbangkan iklim tropis Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal berdiameter 40 meter. Terdapat 12 tiang raksasa untuk menopang kubah ini. Lalu ada pula bangunan teras raksasa seluas 19.000 meter persegi. Dari teras ini akan terlihat menara masjid setinggi 97 meter. Tak hanya sebagai rumah ibadah, Masjid Istiqlal juga jadi destinasi wisata terkenal di Jakarta. Wisatawan yang mengunjungi Istiqlal tak cuma berasal dari kalangan Islam. Banyak pula wisatawan non-Muslim yang berkunjung, termasuk juga para tamu kenegaraan. Masjid Istiqlal tidak sekedar menjadi rumah ibadah kebanggaan bagi umat Muslim di tanah air. Istiqlal juga menjadi daya pikat bagi para pemimpin dunia yang berkunjung ke Indonesia. Setibanya di ibu kota, banyak diantaranya menyempatkan diri melihat-lihat Masjid Istiqlal. Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengunjungi Istiqlal pada 2010. Lalu pada 2012, giliran Kanselir Jerman Angela Merkel yang menengok Masjid Istiqlal. Saat berkunjung ke Indonesia pada 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga mendatangi Istiqlal. Kunjungan Raja Saudi ini juga terbilang amat istimewa. Raja Salman menghadiahkan kiswah atau kain penutup Ka'bah kepada Masjid Istiqlal. Keistimewaan Raja Salman juga terlihat dari persiapan yang dilakukan Masjid Istiqlal. Sebuah lift dan kamar mandi disiapkan untuk sang raja. Fasilitas khusus bagi Raja Salman dapat diakses melalui pintu Al-Malik. Lift didominasi warna silver, lantainya dari marmer, berhias kaca dan pegangan berwarna keemasan. Pengerjaan lift ini diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Lift mampu menampung beban seberat 1.000 kg. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus dilakukan mengingat usia Raja Salman yang sudah sepuh. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus merupakan salah satu renovasi kecil Masjid Istiqlal. Hebatnya, sejak berdiri, Masjid Istiqlal belum pernah mengalami renovasi besar-besaran. Baru pada Mei 2019, pemerintah memutuskan merenovasi masjid secara menyeluruh. Akan betul-betul merenovasi secara total, mulai dari basementnya, penataan ruangnya sampai dengan di atasnya. Kita tidak hanya di gedung masjidnya, tapi juga di landscape-nya kita rubah semua untuk menjadi lebih baik.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat amanah untuk melakukan renovasi. Anggaran yang disiapkan sebesar 475 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk memoles lantai, mengganti karpet, dan memasang 104 CCTV. Mihrab Masjid Istiqlal juga akan diperbaiki, antara lain meliputi tata suara, cahaya, dan udara. Pemerintah juga membangun lahan parkir dan ruang bawah tanah. Lahan parkir Masjid Istiqlal nantinya akan terdiri dari 2 lantai, mampu menampung 2.000 kendaraan roda 4. Sungai yang melintasi di depan Masjid Istiqlal juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi, juga dibuatkan teras siring. Nantinya teras siring bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka.